Seiring dengan meningkatnya normalisasi pornografi, kita dapat membahasnya dengan lebih terbuka. Pornografi dulunya dianggap tabu dan merupakan topik yang sensitif. Namun, sekarang karena tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang amoral untuk dilakukan, kita bisa melihatnya lebih objektif dan memahami penggunaannya serta dampaknya dengan lebih jelas. Banyak orang menyadari bahwa pornografi bersifat adiktif, bahkan beberapa orang mengaku bahwa mereka sendiri kecanduan. Bagian tersulit dari mengatasi kecanduan adalah mengakui dulu bahwa kamu mengalaminya. Jadi, apakah kamu tidak yakin bahwa pornografi itu adiktif? Atau kamu sedang berjuang melawan kecanduan pornografi? Berikut beberapa fakta psikologis tentang kecanduan pornografi. 1. Ada pemicu. Seperti kecanduan lainnya, pemicu adalah tantangan besar saat mencoba berhenti. Ketika kamu berusaha menghindari pornografi, kamu akan sadar bahwa bukan hanya situsnya yang perlu dijauhi. Seks dan gambar yang mengarah ke hal-hal seksual bisa muncul di film, acara TV, atau media sosial. Saat kamu mencoba menjauh, otakmu malah akan mencarinya di mana-mana. Pemicu ini tidak selalu terlihat jelas. Misalnya, jika kamu sering menonton konten dewasa seperti hentai, melihat anime dengan gaya mirip bisa saja memancing keinginanmu kembali. Bahkan, mendengar pembicaraan tentang seks atau melihat foto biasa yang mengingatkanmu pada hal seksual bisa memicu pikiran tentang pornografi. Kecanduan pornografi sulit dihentikan karena tidak seperti alkohol atau rokok. Kamu tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkannya. Ponsel dan komputer sudah membuatnya sangat mudah diakses hingga terasa seperti kebiasaan biasa. 2. Berhenti sepenuhnya itu mungkin. Namun, dengan akses yang mudah, menjauhi pornografi menjadi hal yang sulit. Hanya dengan menggulir layar ponsel sudah cukup untuk memicu keinginan menonton pornografi. Sulit membayangkan dunia di mana kita tidak menontonnya. Pertanggungjawaban pribadi dan menghindari pemicu dapat membantumu memperbaiki kebiasaan tersebut. Tetapi, seperti kecanduan lainnya, kambuh selalu mungkin terjadi. Kambuh sebenarnya adalah bagian dari proses menuju berhenti. Ketika kamu menonton lagi meskipun tahu tidak menginginkannya, itu mengingatkan bahwa pornografi memang membuat ketagihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sulit, berhenti itu mungkin. Caranya adalah dengan mengenali pemicumu dan belajar menghadapinya tanpa kembali ke kebiasaan lama. Tantangan terbesar dalam mengatasi kecanduan pornografi adalah definisi yang belum jelas. Saat ini, kecanduan pornografi dianggap sebagai perilaku kompulsif atau kebiasaan tak terkendali dan bukan kecanduan. Peneliti menyebutnya gangguan perilaku seksual kompulsif atau penggunaan pornografi bermasalah. Untungnya, hal ini tidak menghalangi para ahli untuk meneliti dan membantu mengatasinya. 3. Dapat menyebabkan masalah fisiologis. Selain faktor psikologis, kecanduan pornografi juga melibatkan faktor fisik. Menonton pornografi berlebihan dapat meningkatkan zat-zat seperti serotonin dan norepinefrin dalam otak yang memengaruhi suasana hati. Ketika otakmu terbiasa mendapatkan kadar tinggi zat-zat tersebut melalui pornografi, sulit bagi otakmu untuk memproduksinya dalam situasi lain. Akibatnya, hidup bisa terasa membosankan tanpa pornografi. Terlalu sering menonton pornografi dapat menyebabkan masalah seperti kecemasan, kesedihan mendalam, gejala klinis lainnya seperti disfungsi seksual dan ketidakpuasan dalam hubungan. Ketidakseimbangan zat-zat ini dan dampaknya terhadap suasana hati memiliki konsekuensi besar terhadap masalah mental lainnya. 4. Bisa jadi gejala masalah yang lebih besar. Bagi kebanyakan pecandu, kecanduan mereka memiliki latar belakang yang rumit. Seringkali, bukan hanya zatnya yang menjadi penyebab utama kecanduan. Hal yang sama berlaku untuk kecanduan pornografi. Ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi atau faktor lingkungan yang mungkin menjadi penyebabnya.
Karena pornografi dapat meningkatkan serotonin dan norepinefrin, seseorang yang merasa depresi mungkin bergantung pada pornografi untuk mendapatkan zat tersebut. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih dulu muncul, depresi atau kecanduan pornografi? Di satu sisi, pornografi bisa membuatmu merasa terisolasi, tertekan, atau penuh kebencian terhadap dunia. Di sisi lain, kebencian, isolasi, dan depresi bisa membuatmu semakin kecanduan pornografi. Bagaimanapun juga, mengatasi gejalanya bisa membantumu menyelesaikan atau menangani masalah utamanya. 5. Hiperseksualitas yang tinggi. Banyak orang menganggap pornografi sebagai cara untuk melampiaskan hasrat seksual mereka. Namun, semakin sering kamu menonton pornografi, semakin besar pengaruhnya terhadap pikiranmu. Alih-alih menjaga kesehatan seksual, pornografi justru bisa merusaknya. Menurut sebuah studi di Journal of Clinical Medicine, penggunaan pornografi dikaitkan dengan ketidakpuasan seksual dan disfungsi seksual, baik pada pria maupun wanita. Pornografi bisa membuatmu terus-menerus memikirkan seks, tetapi seks itu sendiri tidak pernah memuaskan atau menyenangkan. Selain itu, kamu bisa menjadi semakin terbiasa dengan pornografi dan mencari konten yang lebih ekstrim atau tidak biasa hanya untuk merasakan kepuasan yang sama seperti sebelumnya. 6. Dapat mempengaruhi cinta, gairah, dan segalanya di antaranya. Apakah kamu percaya pornografi itu adiktif atau tidak? Sulit untuk membantah bahwa pornografi tidak mempengaruhi hubungan. Banyak orang mengaitkan kecanduan pornografi dengan perselingkuhan atau berakhirnya hubungan. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana keinginan seksualmu mempengaruhi hidupmu? Apa yang sudah kamu korbankan demi pornografi? Pornografi tidak selalu menyebabkan perselingkuhan, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan dalam hubungan. Orang yang menonton pornografi cenderung cepat bosan dan lebih mungkin mencari sesuatu yang baru di luar hubungan mereka. Sementara itu, pasangan yang kurang menerima pornografi akan merasa kurang puas, karena pornografi bisa dilihat sebagai bentuk ketidaksetiaan, sehingga menambah ketegangan dalam hubungan. Namun, seperti kecanduan lainnya, hanya kamu yang bisa menyadari dan memutuskan apakah kamu benar-benar kecanduan pornografi. Apa yang kamu lakukan setelah menyadarinya sepenuhnya tergantung padamu. Siapapun bisa terjebak kecanduan pornografi. Dengan akses yang begitu mudah dan keberadaan pornografi di mana-mana, tidak ada alasan untuk merasa malu jika kamu mengalami kecanduan pornografi. Mengakui bahwa kamu sedang berjuang melawan kecanduan pornografi dapat menjadi langkah awal yang penting untuk memulai perubahan dalam hidupmu. Menurutmu, apakah kecanduan pornografi lebih umum atau justru lebih jarang dari yang banyak orang bayangkan? Bagikan pendapatmu di komentar. Jika kamu merasa video ini menarik atau membantu, jangan lupa like dan share untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.